pertama masalah stunting, yang kedua nanti masalah KLA ya. Karena dua-dua itu adalah program nasional yang memang harus kita laksanakan di daerah. Yang pertama masalah stunting. Stunting ini kalau berdasarkan survei SKI, survei Kesehatan Indonesia, Kabupaten Sintang mengalami kenaikan 6%. Yang semulanya hasil survei tahun sebelumnya, tahun 2022 itu 18,7%. Namun di 2023 ternyata mengalami kenaikan menjadi 24,8% mungkin, kurang lebih 24,8%. Tetapi tidak ada masalah karena memang survei itu kita tidak bisa membantah, karena memang itu adalah alat untuk mengukur yang pakai sistem random kan. Nah, sementara alat ukur yang kedua adalah EPP-GBM. EPP-GBM ini kan by name by address, jadi secara kalau kita lihat dari tahun ke tahun konsisten mengalami penurunan. Nah, di tahun 2023 25,25 angka stunting kita menurut EPP-GBM. EPP-GBM itu berdasarkan by name by address penimbangan di posyandu-posyandu. Nah, terkait dengan dua metode yang digunakan ini secara nasional itu semuanya legal dan diakui secara nasional gitu. Tidak ada masalah. Nah, sekarang posisi secara nasional ternyata menurut survei Kesehatan Indonesia masih belum signifikan, belum sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Sehingga dari Kementerian dari Setwapres memandang bahwa perlu dilakukan pengukuran ulang. Nah, hasil SKI nasional itu 21%. Belum membanggakan sesuai dengan target nasional. Kalau dalam Perpres itu target nasional itu 14% di tahun 2024. Ternyata kita baru mencapai 21%. Sehingga kebijakan oleh Setwapres itu meminta dilakukan upaya penimbangan dan pengukuran secara serentak, secara nasional kan gitu, melalui intervensi serentak. Nah, itu dilakukan pada bulan Juni yang lalu. Nah, kita semua daerah, kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan intervensi serentak dengan melakukan penimbangan dan pengukuran ulang. Dan selesai pengukuran langsung diinput dalam aplikasi yang namanya EPP-GBM dan langsung terkonekkan ke pemerintah pusat. Nah, hasilnya untuk Kabupaten Sintang, kita kemarin berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juni, kita menjadi 21, turun dari 25,5 turun menjadi 21,86%. Itu posisi sampai hari ini. Jadi ya itu saya katakan dari tahun ke tahun memang trennya menurun. Walaupun hasil SKI kemarin naik, tidak ada masalah. Karena saya selalu ingat nasihat Pak Sekda itu bahwa kita jangan berkecil hati, karena survei ini kan seperti kayak mata gergaji. Bisa naiknya drastis, bisa turun juga ya. Bisa turun drastis, tergantung hasil survei yang random itu. Nah, kalau namanya random itu kan artinya terserah mereka di desa mana yang mereka laksanakan survei, kan gitu. Nah, kita tidak persoalkan itu. Yang penting secara by name by address kita mengalami penurunan yang signifikan. Sekarang di posisi 21,8%. Kemudian ternyata dari nasional pun ada perubahan ternyata target nasional sekarang. Sekarang ini bukan 14%. Tapi 21% targetnya. Kalau melihat target nasional, jadi kalau melihat dari hasil target nasional, Kabupaten Sintang sudah mencapai itu di posisi itu. Jadi untuk capaian pemerintah Kabupaten Sintang terkait penanganan stunting ini sudah sesuai dengan standar nasional, sesuai dengan target nasional. Dan tentunya ini bukan kerja
satu OPD saja, namun kita melibatkan semua OPD terkait. Secara khusus kita ada melibatkan 9 OPD yang terkait langsung dengan stunting ini. Itu sebabnya maka di dalam setiap ada penilaian 8 aksi konvergensi. 8 aksi konvergensi ini adalah menggunakan sistem website. Website itu milik Kemendagri, website Bangda Kemendagri, dan semua data terkait dengan persoalan stunting itu semua kita input di sana. Nah, dan yang melakukan penginputan itu juga adalah para operator yang berada di masing-masing OPD, 9 OPD ini. Ya, nah, puji Tuhan juga pada tahun ini, kalau 5 tahun sebelumnya kita selalu di posisi peringkat 1 untuk penilaian 8 aksi konvergensi, penilaian kinerja 8 aksi konvergensi. Nah, di tahun 2023 kemarin kita turun sedikit. Yang biasanya kita 5 tahun berturut-turut itu kita peringkat 1, namun sekarang kita sudah di posisi peringkat 2 setelah kota. Kenapa kita posisi peringkat 2? Karena memang hasil SKI kita naik. Tetapi hasil penilaian 8 aksi konvergensi yang dalam website itu nilai kita sama persis dengan kota, itu 104. Nah, tapi tidak ada persoalan, yang penting kita masih mengalami tren penurunan terkait dengan masalah stunting. Jadi semuanya adalah hasil kerjasama semua OPD terkait. Jadi bukan hanya dinas kami ini hanya mengkoordinir saja sesuai dengan Perpres itu sendiri. Itu terkait stunting ya. Kalau yang KLA tadi, ya KLA ini kita sudah melakukan penilaian mandiri. Hasil penilaian mandiri kita ada peningkatan. Penilaian mandiri kita sampai hari ini di posisi 733,45 poin nilainya. Untuk mencapai angka Kabupaten Layak Anak itu dia punya penilaian mulai dari pertama, Madya, Nindya, Utama. Berarti ada 4 jenjang kah? Ya, 4 kategori. 4 kategori. Tahun lalu kita di posisi kategori pertama. Nah, target kita tahun ini kita berharap target kita meningkat. Kita ingin mencapai kategori Madya. Ini yang kita harap, dan ini sedang on proses, sedang kita laksanakan. Penilaian mandiri sudah kita lakukan. Tentu penilaian mandiri juga ini memang harus disertai dengan bukti-bukti evidennya. Kalau kegiatan, misalnya kegiatan yang kita laksanakan, kalau misalnya secara administrasi diperlukan SK, kita siapkan SK-nya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan memang harus kita beri narasi kegiatan yang dilaksanakan di mana, gitu, narasumbernya siapa, pelaksana kegiatannya siapa, gitu. Jadi semuanya tidak abal-abal. Jadi benar-benar kegiatan itu disertai dengan bukti yang konkret. Jika tidak disertai dengan bukti konkret, penilaian mandiri kita bisa turun. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tahun ini kalaupun turun tidak terlalu jauh gitu harapan kita. Kalaupun turun sedikit, tidak ada masalah. Tapi target kita tetap mengejar Madya. Nah, kita Madya. Nah, sedikit lah dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Pratama. Nah, kita harapkan tahun ini kita bisa mencapai Madya untuk kategorinya. Nah, itu terkaitnya KLA. Jadi ini juga sama seperti kita menangani stunting. Itu juga ada operator di masing-masing OPD. OPD ini lebih banyak lagi OPD yang terlibat di sana, karena hampir semua OPD terlibat dalam KLA ini. Kami juga melatih para operator. Kami juga punya grup WA dengan para operator untuk sebagai sarana komunikasi seperti itu. Dan puji Tuhan memang selama ini komunikasi kita dengan OPD-OPD itu lewat WA Group ini lancar. Lancar sekali dan tidak ada kendala. Nah, tinggal mungkin nunggu verifikasi dari nasional, dari Kementerian PPPA. Itu kita tunggu. Nanti kan penilaian mandiri ini nanti akan dicek kembali sama kementerian nanti. Nanti kementerian nanti yang akan melakukan penilaian secara langsung ke kita ini.
benar nggak nih yang dilaksanakan di Sintang nih Ya. kegiatan berdasarkan 5 klaster dan 24 indikator itu. Gitu. Berarti tim kementerian tuh turun langsung ke Sintang ya? Iya, Ya. mereka akan melihat, tidak turun, tetapi mereka nanti akan melihat dari apa yang kita upload, Iya, ya. yang kita kirim. Kan seperti itu dia nanti. Nah, jadi kita input itu, kita upload itu juga beserta dengan bukti-buktinya. Jadi enggak bisa diakal-akal itu. Iya, iya. Jadi semuanya harus serta dengan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti tidak cukup, otomatis nilainya dikurangi, Ya, jadi gitu. Situ model seperti itu. Tapi yang memang kita rasakan untuk Kabupaten Sintang ini, komitmen tingkat pimpinan kita sangat konsen juga dalam upaya baik percepatan penuh stunting maupun KLA. KLA ini. Ya. Oke, cukup loh.